Sore semuanya. Saudara sekalian, hari ini saya memimpin rapat yang diberi tajuk Kick Off Meeting Tim Percepatan Reformasi Hukum. Jadi ini tadi kami rapat mulai jam 1 dan sesudah ini masih akan rapat kelompok lagi. Seperti diketahui, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan surat keputusan Menko nomor 63 tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum yang ditandatangani 23 Mei tahun 2023. Tim ini terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, serta 4 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum sebanyak 14 orang, kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam 11 orang, kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi 14 orang, dan kelompok kerja reformasi sektor perundang-undangan 11 orang. Anggota tim ini berasal dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, serta kemampuan, kapabilitas, sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing. Tim ini memiliki masa kerja berdasar SK ini sampai 31 Desember 2023 dan nantinya sesuai dengan kebutuhan bisa saja diperpanjang dengan keputusan Menko yang baru. Latar belakang dibentuknya tim percepatan reformasi hukum karena sekarang ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang ditemukan di sektor peradilan dan penegakan hukum, seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum hakim agung, padahal putusannya sudah inkrah. Permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang di dalamnya rentan adanya penyelewengan hukum oleh mafia pertanahan dan pertambangan, seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali. Dan itu kemudian kalau jadi masalah digiring ke pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pengadilan pidana, dan biasanya mafianya yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 yang merupakan penurunan tertinggi dalam sepanjang sejarah penjajakan indeks persepsi korupsi. Dan ada juga permasalahan pada sektor peraturan perundang-undangan yang memerlukan perbaikan secara komprehensif. Saudara, tim ini akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan tentu saja, tetapi jangan salah paham, hasilnya nanti tetap akan disalurkan ke institusi-institusi yang berwenang, yang harus dikeluarkan dengan undang-undang, nanti tentu masuk ke prolegnas. Yang agak mendesak dan harus segera dikerjakan tetapi memenuhi syarat ya bisa saja juga dengan Perpu, bisa juga cukup dengan PP, bisa juga dengan Perpres atau peraturan menteri. Nanti semua ini akan dicoba diidentifikasi agar ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sekarang macet penanganannya secara hukum karena hal-hal adanya mafia, transaksi politik, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Tim percepatan reformasi hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam melakukan perbaikan hukum di Indonesia. Selanjutnya hasil tim kerja ini akan diserahkan kepada Bapak Presiden dalam bentuk rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Presiden menyampaikan arah kebijakan kepada pemerintahan lembaga terkait untuk melakukan perbaikan. Rekomendasi hasil kerja tim dapat dibuat dalam 3 kategori. 1, quick wins yang selaras dengan program kementerian lembaga dan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023.
win itu artinya menunjukkan prestasi yang cepat dan benar gitu, dan berani itu kira-kira. Sampai dengan akhir tahun 2023, apa di bidang pertanahan, apa di bidang peradilan, dan seterusnya. Dan jangka pendek sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan periode 2019-2024. Ini yang nanti sesudah quick win. Nah, jangka panjang itu tadi berupa rekomendasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan kebijakan untuk diimplementasikan oleh pemerintah yang akan datang. Ini dari saya ingin baca dulu yang timnya ini, saya sebagai pengarah, kemudian Pak Sugeng Purnomo sebagai Deputi 3 sebagai ketua, lalu Bapak Laude M. Syarif dari partnership, jadi kita bekerja sama juga dengan lembaga swadaya masyarakat agar lebih terpercaya hasilnya, ini bukan sepihak. Ada Pak Laude M. Syarif sebagai wakil ketua, beliau adalah ketua partnership atau kemitraan. Kemudian kelompok kerja reformasi bidang lembaga peradilan dan penegakan hukum, Bu Harkristuti Harkrisnowo. Kemudian ada Bapak Ajar Budi Kuncoro, ada Bapak Suparman Marsuki, ada Dr. Andes Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Profesor, ada Dr. Mas Ahmad Santosa, Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, Dr. Fahri Jalafandi, Ahmad Fikri Asegaf, Irjen Polisi Puji Hartanto, Dr. Barita Simanjunta, dan Nur Rahmat, Dr. Nur Rahmat, serta Dr. Asep Iwan Iriawan. Ini orang hebat semua ini. Semuanya menghiasi media massa. Kemudian kelompok reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam ada Profesor Haryadi Kartodiharjo, kemudian ada Imam Marsudi, ada Pak Faisal Basri, Profesor Maria S.W. Sumarjono, kemudian Sandra Yati Munyada, Profesor Abrar Salam, kemudian Ianse Arizona PhD, Siti Maimunah PhD, dan Pak Eros Jarot sebagai pelaku penggiat advokasi mafia tanah. Ada Pak Yunus Husen untuk kelompok kerja pencegahan pemberantasan korupsi. Kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi Yunus Husen. Kemudian ada Rizal Mustari, ada Toto Dwiantoro, kemudian ada Adnan Topan Husodo, ada Widoyoko, ada Himawan Pradipya, ada Mutia Ganirah, ada Dadang Tri Sasongko, ada Yanuar Nugroho, ada Wuri Handayani, kemudian Najwa Shihab, dan Bambang Harimurti. Dan yang terakhir, kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan, Profesor Susi Dwi Haryanti, kemudian Erwin Muslimin Singajuru, Bivitri Susanti, Dr. Zainal Arifin Mukhtar, Ferry Amsari, Erasmus Ate Napitupulu, Profesor Amiruddin Ilmar, kemudian Fitriani Ahlan Sarif, dan Dr. Adam Muhsi. Saya kira itu dari saya sebagai informasi. Saya persilahkan kalau ada yang mau tanya. Ya. Bentuk tim reformasi hukum untuk menangani kasus-kasus di bidang lembaga peradilan dan penegakan hukum, sektor agraria, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Ini apakah ada target penyelesaian kasus-kasus yang terkandung atau tersinergi dalam bidang-bidang tersebut hingga akhir tahun yang tanggal 31 Desember? Ya, gini, tidak usah diperpanjang. Ini bukan menangani kasus konkret, ini membuat konsep penanganan terhadap kasus yang sifatnya abstrak dulu tapi belajar dari kasus konkret. Kalau kasus konkret itu sudah ada aparat penegak hukum dan ada lembaganya, sehingga ini membuat pedoman yang sifatnya abstrak, namanya revealing. Kalau kasus konkret itu namanya basicing. Ada lagi? Ya. Izin Pak, saya online dari Detikom mau tanya soal
Kemarin ada di YouTube-nya Bapak Amin Rais yang mengkritik soal pembentukan tim ini. Pak Amin Rais bilang tim ini sengaja dibuat untuk mengamankan Jokowi. Itu gimana Pak tanggapannya? Nggak perlu dikomentari lah kalau Pak Amin Rais. Kamu komentari sendiri, silakan. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan pertama tadi ya Pak ya, terkait dengan rekomendasi tim ini. Mungkin target dalam waktu dekat ini apa Pak yang lebih konkret gitu? Kalau itu rekomendasi misalnya, contohnya kayak sekarang di MA ini kan kita sedang melihat dipertontonkan betapa kasus industrialisasi hukumnya itu sangat melibatkan mulai dari panitra, PNS, terus hakim agung gitu. Nah itu apa sih Pak yang akan direkomendasikan oleh tim ini untuk perbaikan di tubuh kelembagaan MA gitu? Ya oke. Jadi begini, saudara, kenapa tim ini dibentuk? Karena kita itu wewenangnya terbatas, sementara tuntutan masyarakat itu seperti Anda. Itu di MA itu banyak maling, banyak apa gitu. Apa yang bisa dibuat? Sementara kami tidak bisa masuk karena dia punya kewenangan sendiri berdasar konstitusi. Lalu masyarakat menuntut, kok pemerintah diam aja? Maka kita ketemu membentuk tim, minta tolong kepada tim, gimana nih caranya? Konstitusinya mengatakan begitu, tapi kami tidak boleh menyelesaikan itu. Apa yang harus dibuat? Apakah? Ya nanti terserah rekomendasinya pasti ketemu lah. Apakah undang-undang atau apa nanti akan ada. Jadi ini tidak nangani kasus konkret ya, tapi abstrak. Untuk memberi payung bagi orang bekerja, memberi rel bagi pekerjaan lembaga-lembaga negara. Apalagi? Ya. Ya. Banyak yang mengusulkan jika DPR nggak mau membahas, kenapa nggak dibuat perpu saja atau peraturan pemerintah? Ya. Itu gimana Pak? Ya, itu sudah kita bicarakan di kabinet. Artinya kita sudah lama nih ngajukan RUU perampasan aset, sesudah di DPR mentah. Lalu kita ngajukan lagi mentah lagi. Sekarang ini kita sedang ngajukan dan mudah-mudahan yang sekarang tidak mentah. Kalau itu masih mentah juga, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dikonkretkan agar matang di sini, tidak usah matang di sana. Sudah? Ya, ini ada anggota Satgas nih. Siapa mau tanya? Saya bertanya aja Pak. Saya Hedi dari Kemparan. Saya mau bertanya soal tadi itu kan masa kerjanya itu belum jelas gitu. Maksudnya dari abstrak yang akan dibikin itu targetnya sampai kapan, ada targetnya selesainya sampai kapan. Terus ini saya penasaran aja Pak. Maksudnya dari ini semua yang dari kriteria sendiri atau mungkin termasuk yang di atas dua itu apa yang kemudian dilihat? Kepres ini berlaku sampai tanggal 31 Desember tahun ini. Jadi 6 bulan menurut saya cukup karena timnya Permenko, Kepmenko ini. Itu sampai 31 Desember ya. Menurut saya cukup waktunya karena timnya banyak, ada 4 tim yang apa kriterianya? Kriterianya tadi kredibilitas. Tadi dan sekarang masih ada di atas itu. Orang yang sangat gencar memperjuangkan tegaknya negara hukum. Memperjuangkan demokrasi. Tidak ada cacatnya. Saudara bisa cari nama-nama ini bersih, memang sangat mumpuni ya, integritasnya dan kapabilitasnya. Ini profesor-profesor nih, kapabilitasnya tidak diragukan. Siapa yang milih? Ya saya, namanya saya yang bentuk. Kalau nanti minta ke kamu beda-beda tidak selesai-selesai. Saya hanya milih orang yang suka ngadu ke sini, orang yang memberi masukan ke sini, saya catat satu-satu. Karena saya tidak bisa menyelesaikan aduannya, mari saya beritahu masalahnya. Tolong dibantu nyusun penyelesaiannya. Satu lagi. Selamat sore, Pak Menko, izin saya ingin bertanya ke Bang Syarif. Ini terkait dengan untuk Polda yang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebenarnya salah satu yang menjadi concern
kewenangannya dibatasi gitu. Apakah saran dari tim nanti termasuk juga perlu undang-undang itu kembali gitu Bang Syarif, karena kan sempat menjadi perbincangan. Kemudian kalau boleh nambah satu lagi ke Bang Syarif, ini kan terkait dengan pembentukan undang-undang juga yang salah satunya kita kritisi terkait dengan Omnibus Law yang juga sempat menjadi perdebatan di ruang publik. Saat ini yang sedang jadi perdebatan di ruang publik adalah Omnibus Law untuk undang RUU Kesehatan gitu. Apakah tim ini juga nanti memberikan masukan agar sebaiknya Omnibus Law itu tidak diterapkan atau seperti apa komentarnya? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Menko. Ada beberapa hal yang saya bisa ingin tambahkan sekaligus dari pertanyaan yang lain. Pak Menko telah menetapkan kami bekerja untuk 6 bulan. Jadi tim diharapkan pada bulan pertama itu sudah bisa menentukan agenda prioritas. Setelah agenda prioritas itu, tim juga akan memberikan kepada Pak Menko untuk kira-kira pelaksanaannya bagaimana dilaksanakan untuk melibatkan kementerian dan lembaga yang lain. Setelah itu ada proses evaluasi dari Kemenko sendiri. Saya pikir itu yang cara bekerjanya. Namun demikian, Pak Menko juga membuka bahwa kalau seandainya masih 6 bulan ini belum cukup karena ada proses evaluasi, ada kemungkinan untuk ke depan termasuk misalnya tim mengusulkan hal-hal yang strategis yang bersifat jangka panjang. Itu juga dimungkinkan oleh kami. Khusus untuk pertanyaan yang tadi, memang tadi Pak Menko sudah menyampaikan salah satu trigger mengapa tim ini dibentuk adalah menurunnya Corruption Perception Index kita dari 37 menjadi dari 38 menjadi 34 waktu itu. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama kami bertemu Pak Menko, kami jelaskan bahwa salah satu yang paling rendah itu yang nilainya hanya 24 itu adalah indeks dari World Justice Project yang membidangi sektor peradilan, polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung. Sehingga diharapkan yang berhubungan dengan itu bisa kita angkat sedikit dan kita berharap ke depannya bisa lebih memperbaiki Corruption Perception Index. Khusus untuk yang berhubungan dengan pertanyaan soal Undang-Undang KPK, saya tidak berani jawab karena saya orang KPK dulunya. Jadi silakan Mas Uceng atau Pak Menko atau Mbak Bibip saja. Belum. Terima kasih. Teman-teman sekalian, pertanyaan saya sebenarnya 1 atau 2 tadi. KPK ikut ditanyakan ke saya atau enggak? Enggak kayaknya ya. Oke. Kalau soal Permisi, udah. Jawab semua. Kalau mengenai undang-undang KPK, jelas saya tidak bisa mendaku sebagai keputusan timnya karena kita belum bicarakan. Tetapi saya kira salah satu yang pasti akan dilihat dan coba ditelisik tentu saja soal itu. Khususnya soalan proses pembentukan perundang-undangan yang kelihatannya agak cacat secara partisipatif. Kita sepakat bahwa kalau nyusun undang-undang itu sebaiknya digeser sentralnya itu lebih pada publik sekarang. Itu salah satu yang banyak dibicarakan. Yang kedua, kalau soal omnibus, ini lagi-lagi pendapat pribadi ya, karena lagi-lagi belum dibicarakan. Tapi kalau apakah dibicarakan, saya kira pasti akan dibicarakan. Karena omnibus itu sebenarnya adalah metode penyusunan undang-undang. Artinya, sebagai sebuah metode, pilihan sebenarnya mau dipakai atau tidak. Nah, mungkin yang harus dibatasi betul atau kemudian dicari parameter jelasnya adalah bagaimana dan kapan penggunaannya. Karena kalau digunakan serampangan, saya kira belajar dari kasus kita dan beberapa negara termasuk Irlandia dan lain sebagainya, itu biasanya agak bermasalah gitu. Nah makanya mungkin sebagai sebuah metode ya, sebagai metode kita nggak bisa halangi sebagai sebuah metode. Tapi kapan penggunaannya dan lain sebagainya harus ditimbang secara secara lebih wise gitu. Begitu barangkali. Bibip, Nana. Jadi terima kasih teman-teman. Saya mau mengingatkan memang kalau di keputusan menterinya itu menyusun dan mengusulkan agenda prioritas dan strategi percepatan reformasi hukum. Jadi jangan berpikir kami akan menangani kasus satu-satu begitu ya, terus menghasilkan
secara konkret prolegnas baru misalnya, bukan seperti itu. Jadi lebih ke yang langkah strategis. Nah tadi kan pertanyaannya adalah ini mau omnibus atau tidak begitu ya. Jadi memang kita itu baru ketemu baru hari ini. Jadi kita belum membicarakan substansinya itu belum. Tadi kami baru membicarakan hal-hal yang sifatnya mekanisme kerja dan lain sebagainya. Tapi bagi tim kami itu di perundang-undangan sama ketuanya Prof. Susi, terus ada saya, Mas Uceng, Ferry, Pak Aminuddin dan lain sebagainya, Fitri Syarif dari UI dan lain sebagainya. Itu kami sudah menyepakati bahwa paradigma yang kami ingin gunakan memang lebih banyak untuk partisipasi publik. Karena kalau konteksnya ini beda-beda pasti timnya, tapi untuk perundang-undangan institusi yang ada sudah kuatnya luar biasa, DPR dan pemerintah. Justru yang selama ini buruk itu sebenarnya partisipasi publik. Jadi kami mau arahkannya ke sana sehingga sangat mungkin nanti metode omnibus itu jadi salah satu perhatian kami. Tapi yang jelas kami mau pakai paradigma partisipasi publik itu, dan terkait dengan itu kami juga bersepakat sebagai mekanisme kerja. Kami ingin setransparan dan seakuntabel mungkin, dan ini sudah akan dibantu, difasilitasi baik oleh Kemenko Polhukam maupun oleh kemitraan sebagai mitranya, supaya nanti kami sepanjang perjalanan itu mau memberi progres ke publik, kalau ada dokumen yang bisa dibagi akan kami bagi gitu. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, karena kami ini semuanya mirip polanya dengan TPP HAM. Kami ini nggak ada yang jadi staf di Kemenko Polhukam. Kami hanya tim ad hoc. Jadi jangan disalahpahami. Ada beberapa teman yang bilang, wah Prof. Mahfud nih mengkooptasi teman-teman masyarakat sipil. Enggak, kami bukan staf di sini. Prof. Tuti tetap sebagai profesor di UI, saya tetap sebagai dosen di Jentera dan seterusnya. Kami kumpul seperti tim riset aja, yang ingin konkret memberi masukan kepada pihak-pihak yang bisa membuat keputusan. Karena kalau pada titik tertentu kita harus juga memberikan masukan itu secara konkret, tapi tidak dalam payroll-nya Kemenko Polhukam gitu. Kami tetap independen. Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Kalau tadi disebut akan, apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi begitu ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bibip, Ferry Amsari, kemudian Prof. Tuti, Prof. Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Dan sebetulnya teman-teman, kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang oleh teman-teman di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka. Yang pertama tugasnya diberikan mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan agenda prioritas dan strategi, dan yang ketiga melakukan evaluasi implementasi. Itu semua dalam keseharian sudah dilakukan oleh Bibip, sudah dilakukan oleh Prof. Tuti, sudah dilakukan oleh Mas Uceng, sudah dilakukan oleh partnership, dan juga sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis begitu ya, lewat kerja-kerja jurnalistik kita yang kemudian saya lakukan lewat Mata Najwa. Yang berbeda sekarang lebih terlembagakan, menjadi sedikit lebih formal, walaupun seperti tadi kata Bibip, pasti tetap independen, karena tidak digaji oleh uangnya Pak Mahfud, tidak cukup juga uang Pak Mahfud untuk menggaji. Saya tahu gajinya kecil ya Pak. Jadi tetap independen, dan yang mungkin juga membedakan adalah ada time limit yang lebih rigid teman-teman. Waktunya hanya sampai Desember 2023 loh. Dan realistis sekarang politik banyak pendekatan seperti yang tadi ditegaskan oleh BB, pendekatannya ini pendekatan menerima masukan publik, bukan lembaga kenegaraan. Karena rasanya tidak bisa berharap kalau sekarang lagi urusannya politik semua nih Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara, mohon maaf, pasti sekarang urusannya urusan copras-capres,
atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya akan lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan dari teman-teman masyarakat sipil, karena memang sebagian besar yang tergabung dalam tim ini adalah dari CSO, Civil Society Organization. Saya rasa itu teman-teman.